Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Kita lanjutkan masih surat An-Nazi'at. Allah Ta'ala berfirman, "A'antum ashaddu khalqan amis sama' banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum." Allah berfirman, "A'antum, apakah kalian wahai manusia, asyaddu khalqan, lebih berat penciptaannya, amis sama'u banaha, atau penciptaan langit yang lebih berat, banaha, di mana Allah yang telah membangunnya." Di sini Allah Subhanahu wa taala berhujah terhadap orang-orang yang meragukan akan adanya kebangkitan. Orang-orang yang meragukan akan adanya kehidupan setelah kematian. Bahwa Allah mengatakan, penciptaan kalian wahai manusia, apakah lebih berat atau penciptaan langit dan bumi? Tentu penciptaan langit dan bumi lebih berat, lebih besar. Sebagaimana Allah berfirman juga di dalam surat Ya-Ghafir ayat 57, "La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas." Ya, sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Allah juga berfirman dalam surat Yasin ayat 81, "Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim." Bukankah Allah yang mampu menciptakan langit dan bumi? Tentu mampu untuk menciptakan seperti mereka. Ya, dialah Allah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Maka ini subhanallah ya akhi, ya. Di sini Allah mengajak akal manusia untuk berpikir. Ya, kalau Allah mampu menciptakan langit 7 lapis dengan berbagai macam di sana itu makhluknya, planet-planetnya, mataharinya, bintang-bintangnya, demikian pula malaikat-malaikatnya. Allah juga menciptakan buminya dengan tanahnya, pepohonannya, demikian pula hewan-hewannya. Maka bagi Allah untuk membangkitkan manusia dari alam kubur lebih mudah lagi. Subhanallah. Iya. Akal manusia mana Pak yang akan menolak hujah seperti ini? Ini hujah yang sangat tidak akan mampu akal manapun yang akan menolaknya. Hanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu saja yang menolaknya ya akhwal Islam. Allah berfirman, "Banaha." Allah lah yang membangun langit tanpa tiang itu. "Rafa'a samkaha fasawwaha." Di mana Allah meninggikan bangunannya dan Allah pun menjadikannya sempurna. Artinya ja'alaha 'aliyatal bina' ba'idatal fana' mustawiyatal arja' mukallalatan bil kawakibi fil lailatil dhulma. Artinya Allah jadikan bangunan langit itu tinggi. Ya, ia terlihat sangat luas sekali dan dihiasi dengan bintang-bintang di waktu malam yang gelap. Kalau Allah mampu menciptakan langit yang 7 lapis yang disebutkan dalam satu riwayat ya, bahwa satu langit dengan langit berikutnya 500 tahun perjalanan, walaupun di dalam salat ini ada kelemahan ya. Kalau itu saja Allah mampu, masa menciptakan manusia dan membangkitkannya tidak mampu? Ya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan Allah menjadikan malamnya kelam, gelap gulita. Wa akhraja duhaha, dan Allah pun juga yang mengeluarkan
ya duhaha, waktu duhanya, siangnya. Allah pergantikan siang dan malam. Allah ciptakan matahari yang Masya Allah, ya dengan matahari itu manusia mendapatkan manfaat yang sangat besar sekali. Dengan adanya matahari bergulirlah siang dan malam. Kalau Allah mampu menciptakan itu, maka menciptakan manusia lebih mampu lagi. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu Allah hamparkan ia. Iya. Ayat ini tidak menunjukkan bahwasanya penciptaan bumi itu setelah penciptaan langit, tidak. Yang sahih ya bahwa penciptaan bumi itu terdahulu. Kemudian setelah itu Allah menciptakan apa? Langit. Lalu Allah sempurnakan langit. Setelah itu baru Allah hamparkan bumi itu, ya. Apa yang dimaksud dengan dahaha wal arda ba'da dzalika dahaha ditafsirkan oleh ayat setelahnya. Apa itu? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Artinya Allah keluarkan airnya, Allah pancarkan airnya dari bumi. Wa mar'aha, demikian pula tumbuh-tumbuhan padanya. Jadi ketika Allah menciptakan bumi pertama kali dibiarkan dulu. Iya, karena Allah menciptakan bumi itu dalam 2 hari. Setelah itu Allah menciptakan langit, kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dia. Setelah itu baru kemudian menyempurnakan penciptaan apa? Bumi dengan Allah keluarkan padanya air, tumbuhan dan yang lainnya. Ya. Jadi ayat itu tidak saling bertabrakan satu sama lainnya, tapi saling menjelaskan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wal jibala arsaha, dan gunung-gunung Allah kokohkan ia. Di mana Allah menyebutkan dalam surat An-Naba bahwa fungsi gunung itu untuk apa? Wal jibala autada. Jadi fungsi gunung itu watad, jamaknya autad itu watad, artinya paku, ya. Dimana kalau bumi tanpa gunung, Pak, itu akan berguncang. Kenapa? Karena di dalam lapisan bumi itu ada air. Maka dengan adanya gunung itulah bumi akan menjadi apa? Kokoh. Tanpa ada gunung, bumi berguncang. Ya, subhanallah. Itulah menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih ajibnya lagi, Allah menyebutkan bahwa gunung itu ternyata berjalan seperti awan. Allah berfirman, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kamu lihat gunung itu, kamu kira dia berdiam. Wa hiya tamurru marras sahab, padahal gunung itu kata Allah berjalan seperti awan. Ya, di pandangan mata kita gunung diam. Tapi Allah mengatakan gunung itu pun berjalan seperti awan. Oh, ini di luar kemampuan akal manusia, Pak. Iya. Yang jelas Allah menciptakan gunung itu luar biasa, Pak. Iya, adanya gunung berapi yang memuntahkan lava yang sangat panas. Untuk apa? Supaya jadikan belajar oleh manusia, lihat bagaimana adab Allah. Lihat bagaimana ya panasnya api neraka. Allah menciptakan gunung terlihat indah begitu. Ya, dengan adanya gunung, pemandangan terlihat Masya Allah luar biasa. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, mata'al lakum wa li an'amikum, sebagai kesenangan buat kalian dan binatang ternak kalian. Ya. Aidahal arda fa'anba'a uyunaha wa adhara maknunaha وأجرى أنهارها وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويقر بإقرارها كل ذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمد. Artinya Allah ya melapangkan bumi
lalu Allah mengeluarkan mata air padanya, Allah mengalirkan sungai-sungainya, Allah menumbuhkan tanaman-tanamannya, Allah kokohkan gunung-gunungnya sehingga orang pun bisa berjalan di atasnya. Semua itu sebagai kesenangan buat hamba-hambanya. Bayangkan, subhanallah, semua itu untuk kesenangan siapa? Manusia. Ya, gunung untuk kepentingan manusia. Adanya hewan untuk kepentingan manusia. Adanya pepohonan untuk kepentingan manusia. Adanya matahari untuk kepentingan manusia. Allah ciptakan oksigen untuk kepentingan manusia. Allah alirkan air untuk kepentingan siapa, Pak? Subhanallah. Luar biasa, akhwal Islam, azakumullah. Maka Allah mengatakan mata'al lakum, sebagai kesenangan buat kalian, wali an'amikum, dan untuk binatang-binatang ternak kalian. Ya. Dan kata-kata lakum di sini ya mempunyai makna bahwasanya apa yang ada di bumi ini pada asalnya buat kalian halal. Sehingga ini dijadikan dalil oleh para ahli usul fikih bahwa yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Tidak boleh kita haramkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Berbeda dengan masalah ibadah. Kalau masalah ibadah kan itu hak Allah, maka pada asalnya tidak boleh. Tidak boleh kita katakan ini boleh kecuali dengan dalil. Sedangkan masalah dunia pada asalnya halal, silahkan. Tidak boleh kita katakan tidak boleh kecuali dengan dalil. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bumi, penciptaannya, demikian pula kenikmatannya, lalu Allah mengingatkan tentang hari itu. Allah berfirman, fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Fa idza ja'atit tammatul kubra, apabila telah datang at-tammatul kubra. Apa itu? Yaitu hari kiamat, kata Ibnu Abbas. Kenapa disebut hari kiamat itu at-tammah? Li'annaha tatummu ala kulli amrin ha'ilil mufdhi'. Ya, karena ia sesuatu yang sangat menyeramkan sekali, ya akhal Islam. Ya, bayangkan hari kiamat, bintang-bintang berjatuhan. Ya, langit belah. Kemudian air laut jadi panas, bergolak, bahkan menjadi api. Manusia mau pergi kemana? Sementara gunung dihambur-hamburkan. Subhanallah, sesuatu yang luar biasa dahsyat, Pak. Jangan jauh-jauh deh, Pak. Tsunami aja kalau melanda, gimana rasanya, Pak? Orang beralihan sana sini, nggak mikirin lagi anak wala istri, yang penting dia pikirkan bagaimana selamat dirinya. Jangan jauh-jauh deh, ya. Kalau kita merasakan bagaimana gempa yang skala Richternya mungkin sampai 8, Masya Allah. Kita terkadang ya merasakan gempa saja luar biasa ketakutannya. Ini subhanallah bintang jatuh, ya, langit pecah. Kemudian lautan menjadi tumpah dan menjadi sangat panas dan bergolak, subhanallah. Ya. Maka itu disebut dengan at-tammatul kubra. Fa idza ja'atit tammatul kubra, dan apabila telah datang hari kiamat, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu manusia pun akan ingat terhadap apa yang ia lakukan di dunia. Iya. Tapi dalam dalam surat Al-Fajr wa anna lahu dzikra, mengingat pada waktu itu sudah tidak ada manfaatnya lagi. Allah berfirman, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia akan ingat perbuatan-perbuatan ia di dunia dan mengingat pada waktu itu sudah tidak ada manfaatnya lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara
Lalu Allah perlihatkan neraka jahanam bagi orang yang melihatnya, maka seluruh manusia akan melihat neraka jahanam. Sebagaimana kita telah tafsirkan dalam surat Al-Fajr, bahwasanya neraka jahanam akan ditarik, dan neraka jahanam itu mempunyai 70.000 tarikan. Setiap tarikannya ditarik oleh 70.000 malaikat. Iya. Di mana neraka jahanam hitam saking panasnya. Iya. Menyeramkan sekali. Maka manusia pada waktu itu mengingat tentang amalan di dunia. Ikhwata Islam azakumullah. Lalu Allah berfirman, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas, tagha, itamarrada wa ata, artinya ia durhaka, dia mengikuti hawa nafsunya, wa athara al-hayata ad-dunya, dan lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada akhiratnya, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahanam buat tempat tinggal dia. Subhanallah ya akhal Islam azakumullah. Ya, ini dua sifat orang yang calon penghuni neraka. Yang pertama tagha. Apa itu tagha? Tagha yatgha artinya melampaui batas, makanya tagut dari kata-kata tagha. Siapa itu tagut? Tagut itu artinya setiap manusia atau setiap hamba yang melampaui batasan dirinya sebagai seorang hamba. Ya. Kita ini hamba, manusia diciptakan oleh Allah. Sebagai seorang hamba seharusnya menghambakan dirinya kepada penciptanya. Tapi ini enggak, ini menghambakan dirinya kepada makhluk, menghambakan dirinya kepada hawa nafsu, menghambakan dirinya kepada manusia yang sama lemah dengannya. Berarti ini orang tagha. Apa itu? Melampaui batas ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Seorang hamba seharusnya taat kepada penciptanya. Ini enggak, ini malah memaksiati Allah. Ia sombong terhadap perintah-perintah Allah. Seorang hamba seharusnya mengikuti peraturannya. Ini enggak mau dengan peraturan Allah, malah bikin peraturan-peraturan sendiri. Ini namanya tagha. Ya. Orang yang melampaui batas. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua apa? Wa atharal hayatad dunya, lebih mengedepankan kehidupan dunia. Dia seakan menganggap kehidupan dunia selama-lamanya. Dia seakan-akan hidup di dunia 1000 tahun lagi. Subhanallah ya ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Kadang kita lebih mengedepankan dunia kita daripada akhirat kita. Iya. Tak peduli lagi dengan halal dan haram. Mencari rezeki tidak peduli lagi dengan batasan-batasan syariat. Yang penting saya dapat duit, yang penting saya dapat kedudukan. Apalagi orang kalau sudah cinta kedudukan, Pak. Kadang untuk mendapatkan kedudukan, sikat sini, sikat sinu, ya. Yang haram jadi halal, yang bid'ah jadi dianggap sunnah. Yang penting apa? Dapat suara, dapat kedudukan. Sudah tidak peduli lagi dengan syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini orang lebih mengedepankan dunia daripada apa? Kehidupan akhirat dia ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka yang seperti ini kata Allah apa? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka orang seperti ini tempat tinggalnya neraka jahanam. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan mereka lebih ridha dengan kehidupan dunia dan merasa tenang dan tentram dengan kehidupan dunia dia. Maka yang seperti inilah tempatnya neraka jahanam ya akhwal Islam. Ya. Seorang muslim itu Pak, bagaimana ia akan merasa tentram dengan dunia sementara yang halalnya dihisab, yang haramnya azab. Kita dapat kesenangan, diberikan oleh Allah kenikmatan, ini semuanya akan ditanya oleh Allah. Bagaimana mau tentram? Iya. Maka dari itulah ya akhwal Islam, seorang mukmin dia tidak merasa tentram dengan dunia.
Justru seorang mukmin tuh di dunia merasa ketakutan, ya Allah, ya kenikmatan-kenikmatan yang Engkau berikan ini, pakaian-pakaian saya, sepatu-sepatu saya, semua yang saya miliki semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk apa ini semua digunakan? Apakah dalam jalan Allah atau bukan? Maka ya akhi, seorang mukmin tidak akan pernah tentram dalam kehidupan dunia sampai ia betul-betul yakin bahwa kakinya akan masuk ke dalam surga. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Lalu Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, ya, dan menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Adapun orang yang merasa takut kepada kedudukan Rabb-nya, ia yakin bahwa Allah maha keras adabnya. Ia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu sekonyong-konyong untuk mengadab dirinya. Dan ia pun dengan seperti itu berusaha menahan hawa nafsunya, Pak. Iya. Maka yang seperti ini surgalah tempat tinggalnya. Masalahnya, Pak, untuk menahan hawa nafsu itu yang enggak sabaran, Pak. Karena yang namanya manusia itu selalu condongnya kepada nafsu dan syahwat, ya. Untuk menahan dan melawan hawa nafsu itu loh. Apalagi di saat syahwat kita sedang menggebu, di depan kita maksiat, ya. Tidak ada orang yang lihat. Seringkali kita kalah oleh syahwat. Rasa takut kita terkadang dinomorduakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita, Masya Allah, Subhanallah, ya, ketika kita sendirian, kita lebih takut daripada kita di depan manusia. Maka Subhanallah, ini orang-orang yang diberikan oleh Allah karunia yang besar, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan dia berusaha untuk melawan hawa nafsunya, menahan hawa nafsunya, dan inilah jihad yang paling dasar, Pak. Kata Rasulullah SAW apa? Al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Mujahid, orang yang berjihad itu hakikatnya siapa? Orang yang menjihadi hawa nafsunya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat mujahid. Bahkan kata Ibnu Qayyim, ini jihad dasar. Siapa yang tidak punya dasar jihad ini, dia tidak akan bisa melakukan jihad yang lainnya. Bagaimana ia menjihadi musuh berupa setan dan manusia, sementara untuk menjihadi dirinya sendiri nggak bisa, Pak. Bagaimana dia hendak menjihadi musuh sementara dirinya sendiri masih musuh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, ya, berjihad dengan hawa nafsu ini sungguh jihad yang akan terus berlaku sampai, ya, akhir hayat kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam satu kitab Fathul Bari mengatakan, berjihad melawan hawa nafsu itu caranya bagaimana? Dengan cara menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Itu berjihad melawan hawa nafsu, ya akhul Islam. Kita tidak mungkin bisa berjihad dalam melawan hawa nafsu kalau kita tidak menuntut ilmu. Kita tahu dari mana ini perintah, ini larangan, kalau bukan karena kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran kalau menuntut ilmu itu dia disebut oleh para ulama sebagai jihad, ya. Kata Abu Darda, siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu bukan jihad, itu tuduh akalnya, jangan-jangan akalnya ada sesuatu, ya. Kata Mu'adz bin Jabal, wa mubahatsatul ilmi jihad, dan membahas ilmu itu termasuk jihad, ya. Naam ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, dan ia pun berusaha menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat surga lah tempat tinggalnya. Akhi, kalau ada orang meninggalkan maksiat karena dia tidak ada hawa nafsu, dengan orang yang meninggalkan maksiat dalam keadaan ia bernafsu,
Mana yang lebih besar pahalanya? Tentu yang kedua yang lebih besar. Ya. Ketika ada orang yang meninggalkan maksiat karena memang dia tidak ada syahwat kepada maksiat tersebut, ya bisa, semua orang bisa seperti itu. Tapi di saat syahwat kita ini kuat, disitulah hakikat ujian ya akal Islam. Makanya ya, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bisa selamat gitu ya. Di depan dia seorang wanita yang cantik jelita, bangsawan lagi, ya, di sebuah kamar yang tersembunyi, tidak ada siapapun yang lihat, dan wanita ini merayu Nabi Yusuf alaihissalam, dan beliau sebagai seorang pemuda yang tentunya normal juga. Tapi subhanallah, ya, Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ujian yang sangat berat seperti itu ya akhul Islam, azakumullah wa yakum. Lalu Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Dan mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat. Ya. Ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang hari kiamat, kapan itu terjadi? Fima anta min dzikraha, pada apa yang engkau ya sebutkan. Artinya ya mereka meminta Rasulullah SAW, menantang Rasulullah SAW tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka Allah mengatakan ila rabbika muntahaha, ya, ilmunya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir, ay laisa ilmuha ilaik, ilmunya tidak diberikan kepada engkau. Wala ila ahadin minal khalq, bahkan tidak ada satupun makhluk yang diberitahu kapan terjadinya hari kiamat. Bal maradduha wa marji'uha ila Allah azza wa jal, justru Allah lah satu ya hanya yang mengetahui kapan tegaknya hari kiamat. Kenapa Pak hari kiamat enggak diberitahu oleh Allah? Supaya manusia selalu bersiap-siap Pak. Maka dari itulah ya akhi, orang yang memprediksikan hari kiamat akan terjadi pada tahun 1500, ini dalilnya mana? Ini sama saja mereka-reka perkara yang gaib. Orang Rasul aja ditanya ya oleh malaikat Jibril, kapan hari kiamat? Apa kata Rasulullah? Yang bertanya dan yang ditanya ya sama-sama tidak tahu. Loh ini kok bisa memprediksikan ya hari kiamat akan tegak setelah 1500 tahun. Pernah dengar nggak itu? Bahkan mereka membawakan sebuah hadis pada hadisnya palsu. Seluruh ulama hadis mengatakan seluruh hadis yang menyebutkan tentang umat Islam semuanya palsu, tidak ada yang sahih. Iya. Orang mereka aja bertanya, yas'alunaka 'anis sa'ata anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Ya. Artinya ilmunya hanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi kan Rasulullah diberitahu oleh Allah tanda-tandanya. Ada tanda hari kiamat kecil, ada tanda hari kiamat besar. Ya. Juga Rasulullah mengabarkan bahwa hari kiamat terjadi di hari Jumat. Tapi Jumat yang mana ya kita nggak tahu. Yang terpenting adalah Pak, bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Dan alhamdulillah hari kiamat tidak akan pernah menimpa orang-orang Islam. Ya. Orang Islam sebelum hari kiamat tiba akan diwafatkan dulu semuanya. Setelah orang Islam semua meninggal dunia, baru tegak hari kiamat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya taqumu sa'a ala syiraril khalqi, ya, tegaknya hari kiamat itu atas manusia yang paling buruk, kata Rasulullah SAW. Ya, alhamdulillah. Kemudian Allah berfirman, innama anta munziru man yakhshaha, sesungguhnya engkau tugasmu hai Muhammad hanya memberikan peringatan orang yang takut kepada hari kiamat itu. Tugasmu bukan untuk memberitahu kepada mereka kapan hari kiamat, bukan. Akan tetapi tugasmu adalah memberitahu dan memberikan peringatan akan datangnya hari kiamat. Ya. Ai innama ba'atstuka litunziran nas wa tuhadhdhiruhum min ba'sillahi aw 'adzabihi.
Tugasmu hai Muhammad memberikan peringatan kepada manusia, ya, tentang adab Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang takut kepada Allah dan ia mengikuti engkau, dia akan menjadi selamat. Dan siapa yang tidak takut kepada Allah dan tidak mau mengikuti engkau, maka tentu dia termasuk orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Ya. Lalu Allah berfirman, "Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha." Seakan-akan mereka pada hari mereka melihat hari kiamat itu, mereka tidak tinggal di dunia kecuali di waktu sore atau di waktu duha saja. Ya. Naam. Ketika manusia dibangkitkan hari kiamat, Allah akan bertanya, berapa lama kamu tinggal di dunia? Yaum atau ba'du yaum, sehari atau setengah hari, cepat sekali. Dan memang betul ya akhul Islam, kalau satu harinya manusia itu, satu harinya di sisi Allah sama dengan 1000 tahunnya manusia, ya kan? Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu harinya di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 tahun yang kamu hitung. Berarti kalau misalnya 24 jamnya di sisi Allah ternyata sama dengan 1000 tahunnya manusia. Sekarang kalau antum umurnya 60 tahun, berapa jam di sisi Allah? Hanya 1,5 jam. Sebentar nggak Pak? Sebentar banget. Ya. Hanya untuk 1,5 jam kemudian kita gadaikan kehidupan yang lebih panjang dari itu. Hanya untuk 1,5 jam saja ternyata kemudian kita tinggalkan kesenangan yang lebih kekal. Itu otak mana yang dipakai ya? Akal mana yang dipakai Pak? Orang yang berakal akan berpikir, sesuatu yang sementara seperti ini, buat apa saya kejar-kejar, akhirnya saya tinggalkan kehidupan akhirat. Ada orang cari dunia, Masya Allah, sampai-sampai demi mencari dunia, ya tidak peduli dengan sholat, tidak peduli dengan agama, bodoh amat, subhanallah. Allah, ya akhal Islam, azakumullah. Ini orang tertipu. Ada orang pergi cari duit, Masya Allah, jam 2 sudah pergi ke pasar, sholat subuh ditinggalkan. Ada orang Masya Allah mencari dunia, capek ya cari dunia, paling dapat duit berapa sih? 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi kemudian ia tidak pedulikan dengan sholat, tidak pedulikan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sementara kehidupan setelah kematian panjang, Pak, tidak ada putusnya. Orang yang masuk surga tidak ada henti-hentinya. Orang yang masuk neraka pun juga tidak ada henti-hentinya. Untuk kehidupan yang tak ada batasannya. Coba kita pikirkan dan renungkan sebentar saja. Saya hidup di dunia paling 60 tahun, 70 tahun. Sementara kehidupan akhirat tak terhingga. Masa untuk yang seperti ini saya kemudian gadaikan? La wallah, tidak. Ya. Tentunya hanya Allah yang memberikan kekuatan kepada kita ya ahal Islam. Maka Allah mengatakan ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Maka pada hari mereka, di hari kiamat nanti, ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, maka pada waktu itu mereka memandang dunia sangat sebentar sekali. Ya, disitulah penyesalan, dan penyesalan pada waktu itu sudah tidak ada manfaatnya lagi. Ya. Alhamdulillah kita sudah selesai dari surat An-Nazi'at. Kita sekarang masuk ke surat yang terakhir dari juz Amma, yaitu surat An-Naba. Allah Ta'ala berfirman, Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha
وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا عما يتساءلون. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Yaqulullahu ta'ala munkiran 'ala musyrikin fi tasa'ulihim an yaumil qiyamah. Di sini Allah sedang mengingkari orang-orang musyrikin yang bertanya-tanya tentang hari kiamat karena ya tujuan mereka bertanya itu adalah meragukannya. Di mana orang-orang musyrikin meragukan, masa sih akan ada hari kiamat? Masa sih manusia yang sudah menjadi tulang belulang seperti itu bakalan bangkit lagi? Mereka bertanya-tanya dalam rangka apa? Meragukan hari kiamat. Amma yatasaalun. Di sini Allah ya mencaci pertanyaan yang seperti ini, karena pertanyaan itu tidak semuanya baik ternyata. Ya, ada pertanyaan yang sifatnya haram. Seperti apa? Ya, bertanya tentang hal-hal yang sifatnya dalam rangka apa? Meragukan. Kadang ada orang bertanya tentang sifat Allah. Allah bersemayam di atas arsy, caranya gimana ya? Nongkrong apa sila apa gimana ya? Enggak boleh, haram. Ya, karena kita tidak tahu caranya bagaimana. Ada lagi orang bertanya-tanya tentang rahasia Allah berupa takdir. Ini enggak mungkin ya akhwat Islam, azakumullah. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan iyyak wa kathratas su'al, jauhi oleh kalian banyak bertanya. Amma yatasaalun. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Anin naba'il azim. Tentang berita yang besar. Allah mengatakan bahwa hari kiamat itu berita besar, Pak. Ya. Kita jangan menganggap berita besar itu seperti berita sepak bola, berita ini dan itu. Itu berita-berita kecil, Pak. Berita besar itu berita hari kiamat, Pak. Akan datangnya hari kiamat itu berita besar. Ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka itu berselisih, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang meragukan. Manusia berselisih, apakah ada hari kiamat itu? Apakah akan terjadi benar-benar hari kiamat itu? Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah mengatakan, kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahuinya bahwa hari kiamat itu betul-betul akan tegak. Thumma kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak, mereka pasti akan mengetahuinya secara yakin. Sebagaimana dalam surat apa? At-Takatsur ya. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Ya kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin. Ya. Makanya Allah menantang orang Yahudi, kalau kalian memang meragukan, coba bunuh diri kalian sendiri. Ya. Orang akan berpikir secara fitrah, kalau saya mati kemana? Secara fitrahnya dia akan menganggap tidak mungkin saya hidup, ya mati setelah itu tidak ada pembalasan. Makanya kenapa kamu takut mati? Ya, karena itu fitrah secara manusia, orang takut mati karena bisa jadi karena, waduh, setelah kematian saya mau kemana? Ya, ikhwata Islam, azakumullah, dan kita lanjutkan insyaallah surat An-Naba ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.